Materi kuliah metode numerik terdiri dari: pertama, mencari akar persamaan. Kedua, menyelesaikan persamaan aljabar linear. Ketiga, menyelesaikan persoalan optimasi atau optimalisasi. Yang keempat, curve fitting. Dan kelima, menyelesaikan persamaan diferensial. Semua materi itu akan diberikan dalam 14 kali kuliah tatap muka dalam bentuk file PPT. Pada kuliah hari ini, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang menyelesaikan persamaan aljabar linear. Ingat kembali pembahasan tentang persamaan aljabar linear di kuliah sebelumnya, agar kamu bisa mengikuti lanjutannya. Simak dan perhatikan penjelasan saya berikut ini. Setelah mengikuti kuliah hari ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep menyelesaikan persamaan aljabar linear dengan metode inverse dan perkalian matriks. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami algoritma metode inverse dan perkalian matriks. Dan terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan metode inverse dan perkalian matriks untuk menyelesaikan persamaan aljabar linear. Dalam menyelesaikan persamaan aljabar linear, kita akan berdiskusi tentang metode Gauss-Seidel dan penyelesaian dengan menggunakan spreadsheet. Dalam hal ini Microsoft Excel, di mana di dalam Microsoft Excel itu saya akan memperkenalkan fungsi-fungsi yang biasa digunakan untuk mengolah matriks. Dalam Microsoft Excel terdapat fungsi untuk mencari nilai inverse matriks dan mengalihkan matriks. Cara kedua dalam menyelesaikan persamaan aljabar linear yaitu dengan menggunakan spreadsheet. Kita akan gunakan Microsoft Excel yang di dalamnya terdapat fungsi pengolahan data menggunakan matriks. Saya akan memperkenalkan dua fungsi matriks, yaitu M-inverse dan M-mult, yang masing-masing berguna untuk mencari nilai inverse matriks dan untuk mengalihkan dua buah matriks. Sebelum mencari matriks inverse dan mengalihkan dua buah matriks menggunakan Microsoft Excel, kalian terlebih dahulu harus mengubah persamaan linear yang diketahui menjadi bentuk matriks. Dalam contoh sebelumnya disebutkan bahwa terdapat 3 persamaan linear, yang masing-masing terdapat variabel X1, X2, dan X3. Persamaan linear itu harus diubah menjadi bentuk matriks seperti yang ada di slide ini. Jadi, kita akan memiliki 3 buah matriks. Dari hasil perubahan persamaan linear itu, masing-masing matriks A, matriks X, dan matriks B. Perhatikan video yang ada di slide berikutnya. Saya akan mendemokan bagaimana menggunakan fungsi M-inverse dan M-mult di dalam Microsoft Excel. Baik, langkah pertama kita buka Microsoft Excel. Kita buka file baru. Saya akan membuatkan sebuah matriks ukuran 3x3, misalnya seperti berikut ini. Saya buat dalam jumlah baris dan kolom yang sama, 3x3, angkanya bebas. Kemudian
Ini adalah matriks awal, kemudian di sampingnya saya akan membuatkan matriks inverse yang ukurannya sama, 3 kali 3. Baik, kemudian di kolom dan sel yang pertama ini saya ketikkan sama dengan kemudian M inverse. Nah, kita diminta memasukkan array, kita blok matriks awal ini, kemudian enter. Selanjutnya kita sorot matriks berukuran 3 kali 3 seperti ini. Kemudian kita tekan F2 pada keyboard. Dilanjutkan dengan menekan secara bersamaan tombol Ctrl, Shift, dan Enter. Nah, hasil ini merupakan matriks inverse dari matriks yang awal. Kita lanjutkan lagi. Setelah tadi matriks inverse sudah kita peroleh berukuran 3 kali 3. Kita lanjutkan dengan mengalihkan matriks inverse dengan sebuah matriks baru yang berukuran 3 kali 1 atau berordo 3 kali 1. Matriks baru itu saya letakkan di sebelah kanan dari matriks inverse. Saya misalkan memiliki angka 2, 3, 4 seperti ini. Kemudian dari dua matriks ini kita akan kalikan dan hasil pengaliannya kita simpan di sebelah kanan ini. Ingat bahwa matriks berordo 3 kali 3 jika dikalikan dengan matriks berordo 3 kali 1 maka akan menghasilkan matriks baru berukuran 3 kali 1. Jadi hasil matriks yang baru ini 3 kali 1 ini akan saya letakkan di area ini. Baik, kita mulai. Di baris pertama saya ketikkan mmul. Ini adalah fungsi untuk mengalihkan dua buah matriks. Kemudian kita diminta untuk memasukkan array 1 dan array 2. Array 1 ini adalah matriks inverse ini. Kemudian kita ketik koma. Kita masukkan array kedua ini. Kemudian enter. Selanjutnya kita sorot matriks berukuran 3 kali 1. Kita tekan tombol F2. Dilanjutkan dengan menekan kombinasi tombol Ctrl Shift Enter. Ini adalah hasil perkalian matriks yang kita peroleh. Di dalam contoh kedua ini, persoalan trust harus kita definisikan persamaan-persamaan yang terlibat di dalamnya. Pada kuliah sebelumnya, kalian sudah melihat ada 6 buah persamaan yang diturunkan dari soal trust ini. Pada slide berikutnya, kita akan melihat 6 buah persamaan yang sudah diturunkan dari soal tentang trust ini. Enam buah persamaan yang diturunkan dari persoalan trust yang ada di slide sebelumnya diubah terlebih dahulu menjadi bentuk perkalian matriks. Karena terdapat 6 variabel yang tidak diketahui, maka pada perkalian matriks akan melibatkan matriks 6 kali 6 dikali matriks 6 kali 1 menjadi matriks 6 kali 1. Istilah matriks 6 kali 6 juga bisa disebut dengan matriks berordo 6 kali 6.
Perkalian matriks melibatkan matriks A dikali matriks B sama dengan matriks C di dalam contoh ini. Untuk mendapatkan matriks B, maka matriks A harus dikalikan dengan matriks C. Tetapi matriks A harus dicari nilai inversnya terlebih dahulu. Kemudian setelah mendapatkan nilai inverse matriks A, baru dikalikan dengan matriks C untuk mendapatkan nilai matriks B. Pada contoh ketiga ini, persoalan 3 penerjun seperti yang ada di materi sebelumnya akan kita kerjakan kembali dengan menggunakan matriks. Dari persamaan yang ada di sebelah kanan, kita melihat ada 3 variabel yang tidak diketahui, yaitu variabel T, A, dan R. Ketiga variabel itu akan kita cari dengan menggunakan matriks. Tetapi sebelumnya, ketiga persamaan itu harus kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk matriks. Sekarang kita perhatikan ada 3 persamaan dengan 3 variabel yang tidak diketahui. Selanjutnya, ketiga persamaan itu kita ubah bentuknya menjadi matriks seperti yang ada di sebelah kanan. Terdapat perkalian matriks D, matriks E menjadi matriks F. Kemudian, seperti pada contoh sebelumnya, matriks D harus diubah terlebih dahulu menjadi inverse matriks. Dan setelahnya akan dikalikan dengan matriks F untuk mendapatkan nilai matriks E. Pada contoh keempat ini, persoalan perpindahan panas konduksi 2 dimensi menghasilkan 4 buah persamaan, seperti yang ada di sebelah kanan. Kemudian persamaan-persamaan itu akan kita ubah menjadi bentuk matriks dan akan saya jelaskan di slide berikutnya. Pada contoh ini, terdapat 4 variabel yang tidak diketahui, yaitu T1, T2, T3, dan T4, seperti yang ada di persamaan di sebelah kiri. Setelah kita mengubahnya menjadi bentuk matriks, menjadi bentuk perkalian matriks seperti yang ada di sebelah kanan, maka perkalian matriks X dengan matriks Y akan menghasilkan matriks Z. Akan tetapi, seperti biasa, matriks X harus diubah terlebih dahulu menjadi inverse matriks. Baru kemudian, inverse matriks itu dikalikan dengan matriks Z untuk mendapatkan nilai T1, T2, T3, dan T4 yang ada di matriks Y. Sekarang kalian coba latihan mengubah bentuk persamaan linear menjadi matriks untuk 2 soal yang ada di slide ini. Kemudian hitung nilai X1, X2, X3, dan XYZ dengan menggunakan Microsoft Excel, seperti yang sudah diajarkan di kuliah ini. Setelah menyelesaikan kuliah hari ini, tugas yang harus dikerjakan di rumah adalah carilah solusi dari contoh soal nomor 2, 3, dan 4 pada kuliah sebelumnya. Selesaikan dengan menggunakan metode perhitungan matriks di dalam Microsoft Excel.